Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini Bu Fira memberikan penjelasan rangkuman bahasa Indonesia. Siap-siap didengarkan, siap-siap ditulis. Ini beberapa banyak yang sudah Bu Fira jelaskan di kelas, yang baru materinya hanya pantun saja dan puisi. Dan itu pun mudah. Kita mulai ya. Sebentar, mau nyoret-nyoret pakai pensil, oke? Rangkuman yang pertama adalah tentang surat dan surel. Ini sudah pernah Bu Fira jelaskan. Yang namanya surat itu artinya adalah sebuah pesan yang mau dibagikan ke orang yang lokasinya berbeda dengan kita. Nah, surat itu ada yang berbentuk elektronik. Artinya dikirim menggunakan jaringan internet. Seperti dikirim bisa lewat email atau bisa lewat WhatsApp. Ini namanya surat elektronik. Dalam surat itu nanti ada nama pengirimnya di bawah sini. Di bawah pojok kanan, ini adalah nama pengirimnya. Misalkan pengirimnya Dodo, ya berarti nama Dodo ada di pojok kanan bawah. Kemudian, yang kedua tentang pengumuman. Ini barusan kemarin kita belajar pengumuman. Pengumuman itu adalah proses menginformasikan suatu hal kepada khalayak umum. Kayak Bu Fira kalau misalkan mau mengumumkan sesuatu, itu artinya Bu Fira mau menginformasikan kepada khalayak umum. Khalayak umum ini maksudnya adalah orang umum atau banyak orang. Kalau kita mau menginformasikan ke banyak orang, artinya pengumuman sebaiknya dipajangnya di tempat publik atau ramai. Besok ada pertanyaan, pengumuman sebaiknya dipajang atau diumumkan di mana? Itu besok ada. Kalian harus bisa menjawabnya, gitu ya. Terus yang C. C ini juga sudah pernah belajar tentang akronim dan singkatan. Ingat ya, akronim dan singkatan. Kalau singkatan itu kita cuma mengambil huruf awal saja. SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, SMK, sekolah menengah kejuruan. Ini cuma diambil huruf awal saja. Kalau akronim, dia menggabungkan huruf awal atau suku kata atau campuran keduanya. Beda, kalau ini huruf awalnya saja, kalau yang ini ada suku katanya juga. Misalkan apa? Puskesmas, posyandu, Jateng, Jabodetabek. Ya dari kata Jateng ya. Ini kan dari suku kata Jawa Tengah, Tengah, gitu ya. Kalau Jabodetabek dari kata Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Gitu ya. Jadi ini diambil dari suku kata. Besok kalau ada pertanyaan kalimat yang menggabungkan suku kata atau huruf awal campuran keduanya berarti disebut akronim. Soalnya kalau singkatan itu cuma huruf awal aja. Jadi kalau kalian menemukan soal ada kalimat suku katanya, jawabannya akronim. Yang D ini juga sudah pernah kita bahas di kelas tentang antonim dan sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Bisa kita ambil dari huruf S di depan. S, sinonim, sama. Berarti sinonim itu adalah persamaan kata. Kalau antonim ini adalah lawan kata, gitu ya. Terus kemudian yang E, fakta dan opini. Fakta dan opini juga sudah pernah kita jelaskan, Bu Fira jelaskan di kelas, sudah pernah kita pelajari. Fakta itu adalah peristiwanya nyata, benar-benar terjadi. Buktinya apa? Kalau nyata, ada datanya. Data itu biasanya berupa angka atau sumber. Misalkan gini, hari ini di Gayam suhunya 30 derajat. Nah, itu berarti ada datanya. Artinya itu adalah sebuah fakta. Kemudian contoh faktanya adalah ini. Museum Empu Tantular terletak di Sidoarjo. Lah ini ada lokasinya, berarti ada sumbernya, ada data akuratnya, berarti merupakan fakta. Kemudian opini. Opini itu adalah pandangan atau perasaan pribadi. Pendapatnya pribadi, tidak punya bukti yang kuat. Contohnya apa? Nasi goreng ini rasanya paling enak. Lah, belum tentu menurut orang lain rasanya juga enak. Itu artinya opini. Contohnya di sini.
Museum Empu Tantular mudah dijangkau, parkirannya luas. Itu kalau menurut yang nulis. Menurutnya Bu Vira bisa saja Museum Empu Tantular itu jauh sekali dan parkirannya sempit. Kemudian yang kedua, pemandu museumnya sangat ramah. Bisa saja pemandu museum itu kalau bertemu sama rombongan yang lain tidak ramah lagi. Nah, itu namanya opini. Jadi bisa bisa berbeda setiap pandangan orang, gitu ya, nggak punya bukti yang kuat. Artinya menurut orang ini A, menurut orang ini bisa B, kayak gitu. Bisa dibedakan ya fakta dan opini. Kemudian kapital. Kapital ini penggunaannya di mana? Di nama negara, nama bahasa, nama tempat, nama agama, dan nama hari. Kalau nama orang otomatis kata utamanya pakai huruf kapital L, M. Kalau namanya panjang, berarti setiap katanya huruf depannya adalah huruf kapital. Kita sudah pernah belajar ini. Terus nama negara juga sama. Negaranya besar, negara apa, I-nya besar juga. Negara Arab, N-nya besar, A-nya juga besar. Bahasa juga sama. Bahasanya juga besar, kapital awal-awalnya. Terus bahasa apa? Awal katanya juga kapital. Bahasa Inggris berarti B-nya kapital, I-nya kapital. Nama tempat juga sama, awal kata kapital semua. Nama agama juga sama, awalnya kapital. Nah, yang beda adalah nama hari. Ini harus kalian ingat. Nama hari itu beda sendiri. Kalau misalkan dia ada di awal kalimat, hanya atau harinya itu ikut kapital. Tapi kalau hari Senin, hari Sabtu, hari Rabunya itu ada di akhir kalimat atau tengah, bukan di awal kalimat, hanya kecil atau kapitil. Ini kecil. Tapi seninya tetap kapital, jadi habis kapitil, kapital, kapitil, kapital, gitu ya. Kalau misalkan Bu Vira ada kalimat gini, Dodo pergi ke Jatim Park hari Minggu, gitu ya. Berarti hari Minggunya kan ada di akhir. Kalau hari Minggu ada di akhir, berarti yang kapital hanya huruf M-nya saja dari Minggu. Harinya hanya nggak kapital, gitu ya. Kecuali ada kayak gini, hari Minggu aku pergi ke pasar, lah itu baru, hanya kapital, minggunya kapital. Sekarang G, tanda baca kalimat berita, perintah, dan tanya. Ini seharusnya dijelaskan di kelas 3. Kalau tidak salah Bu Vira pernah menjelaskan juga di kelas 5 sekilas. Kalimat berita, perintah, dan tanya. Kita kan punya tanda titik, seru, dan tanya ya. Nah, itu digunakan saat apa? Kalau diakhiri titik itu berarti adalah sebuah kalimat berita. Kalimat berita itu berarti kalimatnya memberitahu. Contoh, memberi informasi atau kabar. Aku pergi liburan dengan ayahku, titik. Aku makan bakso, titik. Aku memakai baju batik, titik. Itu namanya kalimat berita atau memberitahu, pakai titik ya. Kalau kalimat perintah, berarti dia pakai tanda seru. Namanya aja memerintah, berarti dia pakai pentung. Orang kalau mau memerintah bawa pentung gitu ya. Kalimat perintah itu disebut sebagai ada 3 nak kalimat perintah ya. Ini kemarin belajar kok. Kalimat perintah ajakan, larangan, dan harapan. Misalkan perintah ajakan tuh gini, ayo buang sampah pada tempatnya. Berarti dia mengajak karena pakai kata ayo. Terus larangan, ini berarti melarang pakai kata jangan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau harapan tuh berarti minta tolong. Tolong dong buang sampah pada tempatnya. Nah, tapi mereka semua menggunakan tanda seru. Jadi kalau besok ada pertanyaan gini, kalimat yang berupa ajakan, larangan, dan harapan disebut sebagai kalimat, berarti jawabannya perintah. Gitu ya. Terus kalimat tanya sekarang. Kalau kalimat tanya artinya berupa pertanyaan, pakai tanda tanya. Contohnya, apa kamu suka es krim? Apa kamu suka bakso? Apa kamu hari ini ulang tahun? Nah, itu pakai tanda tanya, gitu ya. Sekarang yang H, teks narasi ini juga sudah pernah dibahas. Teks narasi itu artinya teks yang menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa. Misalkan nih, terjadi peristiwa gempa bumi di sini, di daerah A. Terus diceritain gempa buminya gimana, terus ada siapa saja di situ yang jadi korban, itu adalah teks narasi.
Nah, teks itu dibagi menjadi dua, nah ada teks fiksi dan teks non-fiksi. Kalau fiksi, itu berarti ceritanya tidak nyata atau hayalan. Contohnya apa? Contohnya adalah dongeng. Misalkan nih ada si kancil mencuri ketimun. Nah, itu berarti adalah dongeng. Kemudian Timun Mas itu juga merupakan legenda, cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Besok ada pertanyaan gini. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat disebut sebagai legenda. Pokoknya yang Bu Fira tandai kuning itu berarti besok ada sesuatu di soalnya. Gitu ya. Terus, tabel sebelah kanan sekarang, non-fiksi itu artinya cerita nyata. Cerita nyata itu ada di mana, Bu? Ada di buku pelajaran, ada di dokumen, kisah nyata, laporan. Di buku pelajaranmu itu nyata. Cerita-cerita atau pelajaran-pelajarannya nyata, bukan hayalan ya. Kalau di komik, di novel, di buku majalah, nah itu baru fiksi. Gitu ya. Terus yang I sekarang, kalimat utama atau gagasan pokok ini juga sudah pernah ada, bahkan di pelajaran bahasa Jawa semester lalu juga ada. Gagasan utama itu dibagi di awal, akhir, dan awal juga akhir. Kalau awal itu deduktif, kalau akhir itu induktif, kalau awal dan akhir itu campuran. Ini kalau nggak salah kemarin ada jembatan keledainya. Tapi Bu Fira lupa, sebentar. Oh ya, ingat. Ini nih, Bu Fira ketik. Bisa nggak ya ngetik di sini? Duh, nggak bisa diketik. Sebentar. Oh, bisa. Salam. Nggak bisa, ya udahlah. Ditulis pakai pensil aja. Ini. D. Wa. In. Du. Kan, ya Allah, kalau nulis pakai ini tidak bagus tulisannya. D itu deduktif, letaknya di mana? Wah, di awal, deduktif di awal, indukan. Induktif di mana? Di akhiran. Gitu ya. Kalau awal dan akhir disebut sebagai campuran. Gampang. Terus sekarang yang C, kalimat efektif dan kata baku. Ini belum pernah Bu Fira singgung. Berarti yang JKL ini belum pernah Bu Fira jelaskan ya. Oke, kalimat efektif dan kata baru, kata baku. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang pendek dan jelas. Jadi misalkan gini, contohnya yang ini, yang Bu Fira titiin ini, dan bawahnya. Contoh yang benar kalimat efektif itu yang mana, Bu? Contoh yang benar yang Bu Fira centang, yang atas. Para tamu silahkan duduk. Nah, itu berarti kalimatnya pendek, jelas. Kalau yang bawah, para tamu-tamu silahkan duduk. Sudah ada para, kok disertai tamu-tamu, itu tidak efektif. Artinya terlalu banyak kalimat. Bukan kalimat efektif. Ada lagi nih contohnya. Para anak-anak kelas 5. Lah itu berarti salah. Sudah ada para anak-anak kelas 5. Bisa diganti seperti ini. Siswa kelas 5 atau seluruh siswa kelas 5. Nah, itu baru kalimat efektif. Gitu ya. Hindari kata para, kemudian ada tanda seret ini. Tanda penghubung. Kalau kata baku itu gimana, Bu? Kalau kalimat efektif kan berarti dia pendek dan jelas. Kalau kata baku itu yang mana? Kata baku adalah yang ini. Kata baku itu katanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalkan ada kata aluminium. Nah, itu sesuai sama kaidah bahasa Indonesia. Biasanya orang-orang nulisnya apa? Aluminium. Nah, itu padahal harusnya aluminium. Kemudian apalagi yang sering salah ya? Oh, terima kasih. Itu harusnya terima, spasi, kasih. Jadi bukan terima, terus ada kasihnya langsung. Terima kasih tanpa spasi. Ndak, itu bukan kata baku. Nah, kayak gitu. Itu namanya kata baku. Yang K sekarang, puisi. Puisi itu berarti menggunakan bahasa yang indah dan bermakna. Kalian sudah pernah kemarin membuat puisi yang mana kata-kata depan-depannya itu pakai kata ini misalkan IBU.
Indahnya alam semesta, bukit didit. Nah, itu namanya puisi. Jadi dia pakai bahasa yang indah dan bermakna. Bukan tiba-tiba ikan, buaya, ular. Itu bukan suatu bahasa yang indah dan bermakna, tapi cuma menyebutkan nama hewan, itu bukan puisi, gitu ya. Terus sekarang yang L, pantun. Nah, ini sudah sering kalian dengarkan pantun. Yang mana biasanya kalau pantun, habis pantun ditambahi kata "ea" gitu. Ke supermarket beli piring baru, "ea" gitu. Nah, kalimat pantun itu adalah sebuah puisi lama. Jadi pantun itu tergolong ke dalam puisi yang lama. Terdiri dari 4 baris. Jadi pantun itu 4 sampai 8 baris sih, tapi di sini kita belajarnya 4 baris dulu ya. 4 baris. 2 baris pertama namanya sampiran. Ini besok ada. 2 baris pertama namanya sampiran, 2 baris terakhir disebut sebagai isi. Jadi yang warna biru ini, Nak, yang Bu Fira kasih warna biru, baris pertama dan baris kedua ini disebut sebagai S, sampiran. Kalian tulis yang lebih bagus ya. Ini susah sekali nulis di sini. Sampiran. Kalau yang hijau bawah ini namanya adalah isi. Oke, sampiran. Ke supermarket beli piring baru. Sekalian juga membeli gelas. Terus isinya itu berarti maksudnya. Maksudnya apa? Dengarkanlah nasihat ibu bapak guru agar menjadi juara kelas. Nah, ini yang namanya isi. Gitu ya. Jadi yang atas itu biasanya berupa buah, buahan, atau berupa kalimat-kalimat yang aneh, nyeleneh. Tapi yang bawah, 2 kalimat bawah ini adalah isi atau maksudnya. Paham ya? Terus umumnya pantun itu bersajak ABAB atau sama AAA. Maksudnya apa? ABAB itu berarti sajaknya selang-seling. Baris pertama akhirannya U, baris kedua akhirannya S, baris ketiga akhirannya U lagi, baris terakhir akhirannya S lagi. Jadi ABAB itu bisa diubah jadi US-US, AN-AN, UA-UA gitu bisa. Atau bisa AA-AA. Jadi ini bisa UU-UU, bisa SS-SS, tergantung orangnya mau membuat pantun seperti apa. Gitu ya. Kemudian, ini ada angka Romawi. Besok ada angka ini muncul, Nak. Yang manakah L ini? L itu adalah angka berapa? Ini besok muncul. Jadi kalau ada angka 50, berarti angka Romawinya pakai yang mana? Pakai yang L. Gitu ya anak-anakku semuanya. Semangat belajar, jangan lupa dipelajari, terutama yang belum pernah Bu Fira jelaskan seperti pantun, kemudian angka Romawi, dan ini kalimat efektif dan kata baku. Itu saja sih, itu karena materi baru. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.